Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Mesa Faksi. Nah, pada hari ini saya akan membuat video core values ASN berakhlak yang terakhir yaitu adaptif dan kolaboratif. Yang pertama yaitu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah agar tetap bertahan, menurut Robbins tahun 2003. Nah, kali ini saya akan fokus pada penerapan adaptif di organisasi. Nah, pada slide ini terdapat organisasi birokrasi versus adaptif. Nah, yang pertama itu desain. Organisasi birokrasi itu mekanistik, adaptif itu organik. Yang kedua otoritas. Birokrasi sentralisasi, di adaptif adalah desentralisasi. Yang ketiga itu peraturan dan prosedur. Nah, di birokrasi ini peraturannya banyak, adaptif itu sedikit karena menyesuaikan perubahan. Tentang manajemen, adaptif itu lebih luas dibanding birokrasi. Tugas, nah ini penting juga, tugas di organisasi birokrasi itu berdasarkan spesialisasi, sedangkan di adaptif itu dia terbagi. Tim dan tekanan tugas, birokrasi sedikit, adaptif banyak. Tentunya memang tekanannya agak banyak karena dari tugas yang tadi juga terbagi. Jadi memang semua ada bagiannya. Mengenai koordinasi, organisasi birokrasi itu sangat formal dan sangat kaku, sedangkan organisasi yang adaptif pasti itu informal dan selama dia dapat menemukan tujuan, mencapai tujuan bersama, maka dia bisa, tidak harus formal atau kaku. Penerapan budaya adaptif atau kode etik dari adaptif. Yang pertama itu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat terkait dengan kinerja instansi, dan yang kelima itu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Nah, adapun panduan perilaku atau ciri-ciri individu dari adaptif yaitu yang pertama eksperimen orang yang beradaptasi, yang kedua melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memperhatikan sistem dan mengamatinya, membuka pikiran dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, selanjutnya kita memasuki core values ASN berakhlak paling akhir yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif ini lebih ke kolaborasi antar organisasi. Selanjutnya, apa sih pengertian kolaborasi? Apa sih konsep kolaborasi itu? Nah, dari sekian banyak pendapat ahli mengenai kolaborasi, yang sangat saya suka yaitu dari Lindeck and Seeker tahun 2005. Collaboration is a complex process. Kolaborasi adalah proses yang kompleks, which demands planning, di mana memerlukan perencanaan, intentional knowledge sharing, pengetahuan, berbagi pengetahuan, that becomes the responsibility of all parties, yang menjadi tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi dalam pemerintahan sendiri atau collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Dalam menjalin kolaborasi antar perusahaan, antar organisasi, instansi atau suatu kelompok besar, ada 5 proses yang harus dilalui. Yang pertama itu trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua face to face dialog, di mana ini penting juga dalam melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga itu komitmen terhadap proses. Jadi jangan hanya menuntut hasil, kita juga harus komitmen tentang proses untuk dijalani secara bersama. Yang keempat itu pemahaman bersama, dan yang kelima itu menetapkan outcome antara. Sedangkan untuk kode etik kolaboratif yaitu yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, kita memasuki slide terakhir dari video resume saya, yaitu panduan perilaku kolaboratif dalam organisasi. Yang pertama itu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga itu organisasi
memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat yaitu pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima itu masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas yang diberikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sehat-sehat selalu.